lihat gitu. Terus belum lagi kebakaran, mereka terkepung di api. Jadi saya berpikir mereka itu justru akhirnya menjadi ya? Kuat gitu. Di usianya mereka justru mereka melihat sendiri ujian itu seperti apa. Yang akhirnya ya hati mereka kuat. Bayangin anak-anak usia mereka yang ya kayak Bilal deh. Bilal itu masih 4 tahun ya. Bilal waktu ditinggal almarhum ya 3,5 tahun mau 4 tahun. Anak segitu masih seneng-senengnya main, beli mainan segala macam. Tapi begitu suatu hari saya ajak ke mall, ya, dia cuma dengan satu kalimat dia bilang, Umi aku boleh nggak lihat-lihat mainan, lihat doang kok nggak beli. Masya Allah. Itu yang bikin hati itu terenyuh gitu. Akhirnya flashback lagi, ya Allah, nah kamu dulu ada abi kamu tuh apa-apa dibeliin gitu. Jadi anak-anak saya saat mau beli sepatu, mau beli apa, pasti ada pertanyaan, Umi punya uang nggak? Aku boleh nggak beli sepatu? Kalau nggak punya nggak usah. Begitu pengertiannya ya ya. Tahu dan paham karena ya sepatu mereka banyak gitu. Dan mereka melihat semuanya habis gitu. Sampai akhirnya itu ada pelajaran berharga yang saya sampaikan, nak. Apa yang kamu beli harus dilihat ya, itu sebuah kebutuhan atau hanya kemauan. Kalau hanya kemauan, kamu masih punya sepatu yang bagus, pakai dulu aja. Kita dulu pernah punya barang-barang semuanya ada apa yang kita nggak punya. Tapi lihat semuanya habis. Itu udah caranya Allah ya, buat untuk mengurangi hisapnya kita. Jangan sampai nanti kita kayak gitu lagi. Akhirnya anak saya ya lebih banyak mikirnya gitu. Akhirnya apa yang harus diprioritaskan, apa yang harus didahulukan, seperti itu. Bahkan makanan saja ada di meja makan. Kalau misalkan saya pulang ceramah, dia pasti nanya, ini Umi punya siapa, boleh dimakan nggak? Padahal yang di rumah ya udah itu yang halal kan punya kita. Tapi mereka terbentuk dengan sendirinya. Walaupun ada pertanyaan dari anak saya, kayaknya Allah itu nggak sayang ya sama kita. Kok semua ya. Abizar saat itu pernah bertanya sama saya. Pernah ngomong kayak gitu. Kenapa ada statement kayaknya itu Allah dari tuh nggak sayang ya gitu. Dan saya sempat peluk dia saat dia wisuda SMP ya. Waktu itu dia SMP, dia lulus, terus dia nyanyi saat itu. Dia ditugasin nyanyi dan dia saat itu nyanyi lagu tentang ayah. Dan begitu nyanyi di bait pertama kedua dia nggak sanggup. Dia nangisnya. Dan saat itu saya langsung lari ke panggung, saya peluk dia, gitu kan. Terus begitu saya peluk, dia saat itu dia membisikin, kayaknya Allah nggak sayang ya sama kita. Ya udah akhirnya saya kuatin gitu ya. Itu bentuk sayangnya Allah, gitu. Allah sangat sayang sama kalian. Ibarat ujian itu membentuk kamu menjadi anak yang kuat. Umi yakin kamu kuat. Gitu, karena ujian seperti 3 benda, wortel, telur, sama kopi. 3 benda ini semuanya butuh mengalami proses juga. Telur yang tadinya kuat, kamu banting telur itu akan pecah. Terus kamu mau menjadi yang tadinya kamu kuat, kamu akan jadi lemah lagi. Apakah kamu mau jadi seperti telur? Terus wortel itu keras, tapi begitu direbus mengalami ujian dia jadi lembek. Apa kamu mau jadi wortel? Lalu ada biji kopi. Biji kopi itu belum jadi kopi aja bijinya manfaat buat netralisir penciuman ya. Orang yang nggak suka kopi, nyium wanginya kopi aja seneng. Diproses lagi, itu biji harus ditumbuk dulu ya, ditumbuk, dihancurin, lalu dimasukkan ke air, dimasak sampai meluap-luap. Semakin meluap semakin wangi. Kamu mau jadi apa dari 3 benda ini yang kamu pilih? Jadi biji kopi. Mau seperti apapun ujiannya, itu bentuk sayangnya Allah. Umi yakin kalian akan jadi orang yang bermanfaat, yang kuat dengan caranya Allah. Jangan caranya kita, karena kuatnya kita itu masih ada hawa nafsu. Tapi kalau Allah yang memberikan kekuatan itu, kamu bisa dengan cara apapun, kamu bisa menjalani itu. Dari situ dia paham. Walaupun setiap tahun kan kita pindah-pindah terus Mbak Misyo. Setiap kali kita nggak punya rumah ya. Dan saat itu ya saya yakin banget, ya Allah terserah engkau deh setelah ini. Begitu kebakaran saya bilang begitu. Habis mau minta apa lagi? Orang udah habis. Saya cuma punya Allah, ya Allah terserah engkau. Saya mau gimana lagi sama anak-anak, terserah engkau. Dan ternyata begitu orang mungkin dengar kebakaran, saya nggak ada yang kenal dengan orang-orang tersebut yang nelponin
ke manajer saya, meminjamkan rumahnya, silakan rumahnya dipakai. Saya nggak kenal, cuma ya itu caranya Allah kan, ya. Jadi kamu nggak perlu takut, la tahzan, jangan sedih gitu kan. Kita masih punya Allah. Ya sudah, akhirnya tinggal di sana 1 tahun, pindah lagi, adanya minjemin lagi. Jadi hampir Berapa tahun, 2013 kebakaran, 14, 15, 16, 17, 18. Selama 5 tahun 9 kali saya pindah rumah. Sekolah anak-anak juga mau nggak mau pindah dong? Enggak, kalau sekolah anak-anak tetap di situ. Oh, berarti masih di Ya, daerah yang cari nggak kontrak-kontrakan terlalu- di situ, Oh, pindah Masya lagi, pindah lagi. Karena kan kita kadang kalau udah ngontrak, mau ngelanjutin kontrak lagi, kadang naik lagi harganya. Iya. Akhirnya kita cari tempat lain lagi. Jadi seperti itu aja. Jadi kalau setiap tahun tuh ada pertanyaan dari anak-anak, Umi habis ini kita tinggal di mana? Gitu maknya.